Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Amin ya. Oke, video kali ini Kevin mau membacakan risalah suara hati dari energi kalian semua. Tapi Kevin mau mencoba menggunakan kartu Azatoth Tarot ya. Biasanya kan Kevin kalau membaca risalah suara hati itu pakai Raham Tarot. Kita akan mencoba menggunakan energi dari Azatoth Tarot ini karena Kevin melihat sinyalnya di sini tentang sebuah luka. Oke. Mungkin sahabat kebahagiaan mencoba untuk sembuh dari luka hatinya seseorang dan apa yang akan terjadi kemudian nanti. Apakah luka kamu ini bisa disembuhkan dari kenangan pahit bersama dia atau tidak? Dan ada suara hati apa yang akan berbicara di sini mewakili perasaan terbesar, perasaan terdalam dari sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Kevin ingatkan ya, bacaannya ini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu atau energi orang lain, karena sifatnya adalah general. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di dalam komentar ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan masuknya ke tema risalah suara hati, jadi penerapan pembacaan kartu tarotnya Kevin ini pasti menggunakan tarot psikologi ya sahabat kebahagiaan. Oke, risalah suara hati, sembuh dari lukanya. Bagaimana perjalanan kamu ketika mencoba untuk menyembuhkan diri dari seseorang ya. Kita cek bersama-sama. Kevin akan tangkap dulu energi sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk bangkit sembuh dari luka hati dengan seseorang. Bagaimana perjalanan kamu ketika berada di kondisi sedang luka secara batin? Oke, untuk energi pertama di sini energinya kartunya Six of Swords ya. Yang belajar kartu tarot atau mungkin juga baru belajar kartu tarot, kalian pasti sudah tahu ya kalau kartu Six of Swords ini adalah simbol dari move on ya. Six of Swords ini simbol dari move on. Ini memang sedang mengalami proses bahwa sahabat kebahagiaan itu pengen move on dari seseorang di sini. Ketika mencoba melalui itu semua ujiannya tuh berat banget. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah perasaan kamu seperti terombang-ambing, perasaan kamu seperti dibalikan, ditenggelamkan, kemudian tenang dan lain sebagainya. Ngejalin hubungan seperti ini, sahabat kebahagiaan mungkin tahu hubungannya tuh toksik. Aku pengen lari, aku pengen lepas dari ini semua, dan aku pengen move on sama kamu. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk proses itu, banyak sekali ujian-ujian yang ditimpa. Kamu menemukan beberapa kali ujian di sini. Ujiannya tentang emosional kamu, tentang perasaan kamu, dan terkadang hal-hal yang berkaitan dari pikiran kamu ini juga kurang fokus ketika mau move on. Kurang fokusnya apa? Sahabat kebahagiaan masih menunggu tentang kata maaf dari dirinya dia yang membuat sahabat kebahagiaan itu tertahan. Lalu hal-hal yang berkaitan dari harapan atau janjinya dia yang masih tersematkan di dalam hubungan kamu, sahabat kebahagiaan belum menemukan kepastian di situ. Ini yang akan mengubah sahabat kebahagiaan itu menjadi terombang-ambing. Patahkanlah hal-hal yang berkaitan dari harapannya dia yang belum dia sematkan, termasuk dari janjinya dia. Patahkan itu semua karena ini adalah ujian kamu untuk move on. Ya, tema kita tentang sembuh dari lukanya. Itu mengindikasi sahabat kebahagiaan itu memang ingin move on sama dia. Perlu diingatkan ya sahabat kebahagiaan, ketika seseorang mencoba untuk move on, ini yang diingat adalah pasti bagaimana cara melupakan dia, bagaimana cara lepas dari dia, sehingga dia itu menjadi peran utama di dalam pikiran sahabat kebahagiaan. Makanya kita harus bisa mengubah dulu dari kalimat move on atau melepaskan seseorang, kalimatnya kita diubah adalah seni untuk mencintai diri sendiri. Kalau kita bilang, oh aku lagi move on sama dia, aku mencoba untuk melupakan dia, ini justru akan terfokuskan kepada dirinya dia. Alangkah baiknya kita ganti kalimat move on itu, ganti dengan seni untuk lebih mencintai diri sendiri. Karena apa? Sahabat kebahagiaan itu harus fokus kepada diri kamu dari hal-hal yang dulu itu
nyatanya sama dia tidak menghadirkan apapun, mencoba untuk move on, tapi ingatnya dia terus karena fokus kamu, pikiran kamu, peran utama kamu di dalam otak kamu itu dia. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau move on, sebut saja aku lagi mencoba untuk berseni untuk lebih mencintai diriku sendiri. Kalau misalkan udah masuk seni mencintai diri sendiri, pasti sahabat kebahagiaan akan memiliki sisi kreativitas, dan kreativitas itu akan membuat sahabat kebahagiaan tuh fokus. Apa yang difokuskan? Yaitu diri sendiri. Yaitu tentang healing. Ubah persepsinya, ubah kosakata kalian dari kata move on dari seseorang, ubah menjadi sebuah seni untuk lebih mencintai diri sendiri. Ini sudah masuk ke ranah hipnosis ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle ini simbol dari kemurungan, simbol dari hal-hal yang sifatnya adalah luka, simbol dari rasa tidak terima. Karena secara fisik, secara materi, sahabat kebahagiaan sudah dirugikan dari hal itu. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah menyadari bahwa, oh aku cek dulu tentang diriku, apakah aku baik-baik saja atau tidak, apakah materiku habis sama dia, apakah rekeningku habis sama dia atau enggak. Kalian lihat itu dulu, terima kenyataannya. Ketika sudah menerima kenyataan di situ, maka ini akan menjadi sebuah sumber kekuatan. Bahwa selama ini aku ngejalin hubungan dengan seseorang, dengan si dia, justru membuat aku itu tidak mendapatkan sebuah keuntungan secara fisik, keuntungan secara materi, atau mungkin keuntungan secara perasaan. Simbol dari kartu Five of Pentacle di sini ada dua sosok yang menangis di sini, dan sosoknya meringkuk di sini ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah simbol dari fisik sahabat kebahagiaan. Ya, selama sahabat kebahagiaan berada di kondisi sakit tentang dirinya dia, menahan rindu, menahan luka tentang dirinya dia, ini justru mempengaruhi kondisi fisik kamu. Dan jika kalian telah lagi, kesehatan itu memang mahal harganya. Kamu galau sama dia, kamu sedih sama dia, kamu sudah menyakiti diri kamu sendiri. Jadi gak makan, kehilangan segala sesuatunya, melupakan segala sesuatunya, gak fokus. Ini justru sahabat kebahagiaan tuh yang paling dirugikan. Kamu tuh udah merugikan diri sendiri di sini. Makanya ketika menerima kenyataan di sini untuk aku move on, ini akan menjadi sebuah bekal kekuatan. Ya, hal yang mungkin sebagian orang mungkin tidak semudah itu ya untuk move on sini, move on itu butuh waktu. Setiap orang itu butuh prosesnya sendiri. Alangkah baiknya ya untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin baru terluka di sini, lebih baik nikmati dulu luka kamu, nikmatin dulu rasa sedih kamu di situ, dan ketika itu cobalah untuk membangkitkan diri. Mungkin sahabat kebahagiaan butuh waktu yang lama, mungkin butuh waktu 5 minggu, 1 bulan, 6 bulan, untuk menikmati dulu rasa sedihnya, dinikmati baik-baik dulu. Kalau mau menangis, nangislah. Kalau kamu ingin berteriak, teriaklah di situ. Jangan pernah ditahan. Nikmatin rasa sakitnya. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah menikmati rasa sakit itu, maka tanamkan dalam diri, oke, aku harus bangkit, aku harus bangkit, aku harus kuat. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak pernah memunculkan energi itu, maka segala sesuatunya membuat sahabat kebahagiaan itu semakin sulit untuk beraktivitas. Oke. Selanjutnya di sini ada energi apa? Ada energi Cheng di sini, Two of Pentacle, tentang sebuah pilihan dan kebimbangan. Kamu harus memilih. Sahabat kebahagiaan harus memilih di sini. Sahabat kebahagiaan memilih untuk memikirkan dia atau memilih untuk memikirkan diri sendiri. Ya, kalau misalkan kondisinya kamu move on, pengen sembuh dari dia, ya yang difokuskan itu adalah diri sendiri, bukan dia. Bukan bagaimana dia itu mengubah hubungan ini, bagaimana dia itu bisa mau sama kamu. Tapi ubah bahwa sahabat kebahagiaan ini, aku ingin mengubah diriku untuk fokus pada diriku saja, bukan fokus pada keinginannya dia, bukan fokus pada keharapannya dia. Ketika sahabat kebahagiaan memfokuskan pada diri sendiri, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan semakin bisa sadar. Pikiran sadar kamu, pikiran bawah sadar kamu, itu akan balance. Ketika balance, sahabat kebahagiaan juga akan merasakan bahwa hubungan ini tidak ada sebuah kestabilan yang membuat aku bisa bertahan. Hanya sebuah luka yang aku sematkan, hanya sebuah luka yang aku terima di sini ketika ngejalin hubungan sama dia. Ujung-ujungnya apa? Penolakan. Karena di kartu Two of Pentacle, ini memiliki interpretasi kartu yang memiliki makna kata tidak atau penolakan. Ya, kamu dipaksain sama dia, nggak menghasilkan apa-apa, jawabannya adalah no, jawabannya adalah tidak. Maka lebih baik untuk saat ini jangan pernah berharap apapun kepada diri dia. Berharaplah pada diri sendiri bahwa aku akan sembuh, aku pasti bisa melalui ini semua, ini yang terakhir, aku sudah kapok. Tanamkan hal itu di dalam diri, tanamkan di dalam otak kalian.
dalam pikiran kalian ketika sahabat kebahagiaan sudah menanamkan itu semua, maka ini akan menjadi sebuah topik utama kamu, bahwa kamu akan menyelamatkan diri sendiri. Ketika sahabat kebahagiaan sudah mencoba untuk bisa menyelamatkan diri di situ, maka yang namanya kebahagiaan itu bisa kalian raih. Yaitu apa? Kebahagiaan untuk lebih mencintai diri sendiri. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartun The Emperor. The Emperor ini adalah simbol dari ketegasan ya. Ketegasan dan juga kekuasaan. Yang bisa mengendalikan ini semua siapa? Ya, yang bisa mengendalikan adalah diri sahabat kebahagiaan. Makanya kamu harus bisa berani dan sematkan untuk saat ini. Aku ingin sembuh dari luka ini. Aku harus tegas pada diriku sendiri. Ketika mungkin aku mencela-mencela di sini ya, sahabat kebahagiaan, mau move on tapi perasaannya diaduk-aduk. Dia kayak tarik ulur membuat sahabat kebahagiaan luluh lagi sama dia. Ini artinya apa? Kamu tidak tegas pada diri kamu sendiri. Makanya dibutuhkan energi The Emperor. The Emperor ini simbol keberanian juga, karena Emperor ini ada energinya Mars, di mana Mars ini menyimbolkan tentang sisi keberanian kamu. Jika kamu tidak berani untuk bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, maka kamu akan jatuh terperosok dan kemudian akan menjadi Five of Pentacle atau kesedihan yang mendalam di sini, mengalami kerugian dan kamu hanya bisa pasrah saja. Ya. Kali ini bukan sabar yang kamu butuhkan, tapi adalah sadar. Kalau kamu hanya sabar saja di sini, justru sahabat kebahagiaan akan terus-terusan semakin menggali luka kamu, semakin dalam. Lebih baik kamu sadar. Kalau kamu nggak sadar, ya sudah, kamu makan aja tuh sabar. Sabarnya apa? Ya kamu terus-terusan terluka di sini. Makanya harus sadar, aku harus bangkit, aku harus kuat, harus tegas pada diri sendiri. Sehingga kalau misalkan dia mencoba untuk memporak-porandakan perasaan kamu atau mengombang-ambingkan perasaan kamu, kamu bisa teguh pada pendirian bahwa aku akan sembuh. Kita cek ya untuk kedua energi kartu ini. Simbolnya, ini ada simbol ombak di sini. Dan di kartu Two of Pentacle ini juga ada simbol ombak, justru ombaknya lebih besar ya. Kapalnya di sini juga terombang-ambing. Ini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan itu secara energi perasaan ini mudah sekali terombang-ambing. Ketarik lagi energinya dia, makanya kamu butuh nahkoda. Kamu butuh seseorang yang bisa mengarahkan diri kamu ke dalam fokus. Kalau misalnya nggak ada seseorang yang bisa mengarahkan kamu kepada fokus, sosok itu sebenarnya ada di dalam jiwa kamu, di dalam diri kamu, yaitu dia adalah ketegasan, The Emperor. Kalau nggak tegas, kamu terhanyut lagi sama dia. Oke, kita cek lagi untuk energi selanjutnya tentang sembuh dari lukanya. Ada energi apa yang terhubung antara sahabat kebahagiaan bersama dia? Nanti Kevin akan cek ya, apakah kamu berhasil atau tidak. The Moon. Kalau misalkan Rana udah cinta buta, ya mau diapa-apain aja sahabat kebahagiaan pasti akan terhanyut lagi ya. The Moon ini sebenarnya adalah simbol dari emosional ya, simbol dari perasaan. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak pernah mentransformasi perasaan kamu keluar dari zona nyaman ini bersama dia, ini sahabat kebahagiaan ini justru akan terjebak sama dia ya. The Moon ini adalah simbol malam hari. The Moon ini adalah simbol juga dari sebuah ketakutan. Sahabat kebahagiaan itu sebenarnya takut kehilangan dia. Takut tidak lagi memiliki momen yang sama seperti dulu. Dan ketakutan-ketakutan inilah yang menghambat kamu. Kamu takut tidak dicintai lagi. Kamu takut tidak ada orang lain yang mau mencintai kamu. Itu adalah kesalahan yang sangat besar ya. Justru ketika sahabat kebahagiaan lebih mencintai diri sendiri, ini energi The Moon ini akan menjadikan sumber transformasi. Bahwa kamu akan menjadi orang yang kuat. Oke. Lalu selanjutnya ada kartu Prince of Cup. Princess of Cup. Kartu Princess of Cup atau kartu Page of Cup di sini memiliki makna tentang kekokohan hati. Ya, sebagian dari sahabat kebahagiaan ini ternyata mudah sekali terombang-ambing dari segi perasaannya ya. Mudah banget terombang-ambing di sini dan gejolak emosional kamu ini belum bisa stabil untuk saat ini. Jatuh cinta kepada diri dia membuat kamu itu buta. Membuat kamu itu lupa untuk mencintai diri sendiri. Makanya fokus kamu itu benar-benar harus pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ketika sahabat kebahagiaan fokusnya kepada orang lain, ini justru semakin jauh meninggalkan diri kamu sendiri. Oke, ada kartun The Sun. Kita bertemu di kartun The Moon, kita bertemu di kartun The Sun. Ini adalah simbol dari kestabilan ya. The Moon ini mewakili energi perasaan. The Sun ini juga masih masuk ke energi kekuatan.
The Sun ini adalah energi maskulin juga, The Moon ini energi feminim. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, gunakan energi maskulin kamu untuk bisa bangkit. Ya mungkin sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang melankolis, tipikal orang yang selalu mengutamakan perasaan di situ. Tapi ketika sahabat kebahagiaan untuk bangkit, untuk sembuh, di sini menggunakan sisi feminim kamu atau divine feminim kamu atau jiwa maskulin kamu, jiwa melankolis kamu, ini justru tidak menyelamatkan kamu. Makanya dibutuhkan energi maskulin yang kuat. Apa sih energi maskulin? Itu tentang kesadaran dan berharaplah. Berharap pada diri sendiri bahwa ini yang terakhir kali, aku sanggup, aku siap, aku bisa bangkit, maka itu akan menjadi kenyataan. The Sun ini simbol dari enlightenment. Ke-12 rasi zodiak ini masuk di kartu The Sun ya. Dan ini memang mewakili tentang sisi semangat kamu. Semangat kamu itu sebenarnya tidak pudar. Namun, yang memudarkan ini justru tentang sisi optimis kamu. Kalau optimis kamu nggak ada, ini justru akan memudarkan itu semua. Dan ketika sahabat kebahagiaan optimis pada diri sendiri, maka kamu akan mendapatkan pencerahan ya. Pencerahannya datangnya bukan dari orang lain, datangnya dari diri sendiri. Ada kartu The Lover. The Lover ini simbol dari mencintai ya. Ya, mencintai diri sendiri itu memang tema kita untuk sembuh dari lukanya. Dan The Lover ini adalah simbol dari penyembuhan karena energi Raphael ini ada di sini. Walaupun kartunya simbolnya gambarnya bukan Raphael ya, tapi Kevin secara esoterik, The Lover ini adalah simbol dari penyembuhan. Malaikat Raphael akan menyembuhkan kamu ketika kamu sudah sadar, ketika kamu sudah mulai bangkit, meskipun bangkitnya itu kalian berjalan tertatih-tatih atau merangkak sekalipun, semesta itu akan memberikan kesembuhan untuk kamu ketika kamu berjuang di sini. Jangan mudah menyerah. Kuncinya satu, lebih percaya pada diri sendiri bahwa kamu akan sembuh, kamu akan bisa melalui ini semua. Sudah berapa lama sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia? Apakah kamu sudah kebal dengan karakternya dia atau belum? Tentunya sudah kebal, karena apa? Sahabat kebahagiaan sudah kenal karakternya dia itu seperti apa, wataknya dia seperti apa, sehingga pikiran nalar kamu itu perlu digunakan. Oh, dia karakternya kayak gini loh, dia orangnya kayak gini loh, dan gak bisa berubah untuk menjadi kayak gini loh. Kalian tuh sebenarnya sudah hafal siapa dia, karakternya dia. Ketika sahabat kebahagiaan sudah sadar di situ tentang dirinya dia tuh gimana tidak bisa dirubah, ini justru lebih baik sahabat kebahagiaan tuh fokus pada diri sendiri. Karena semesta itu akan menghadirkan sebuah penyembuhan. The Lover simbol dari penyembuhan, sembuh dari luka batin ini. Jadi memang bisa Kevin lihat ya, dari ke-8 kartu ini mengindikasi memang sahabat kebahagiaan sudah sembuh dari lukanya dia. Ketika berjalan tertatih-tatih, ketika sahabat kebahagiaan ini sudah memunculkan kesadaran diri, kamu akan sembuh. Dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap energi cakra tubuh kamu. Ketika energi cakra sahabat kebahagiaan ini masih terombang-ambing oleh energinya dia, ini pasti akan membuat root cakra kamu itu mudah sekali goyah. Maka langkah baiknya, ketegasan di sini, ini menjadikan sumber utama kepada root cakra kamu atau cakra dasar kamu. Kartu bernomor 4 atau kartu The Emperor. Cakra terkuatnya ini ada di cakra Savadhisthana. Savadhisthana atau cakra seks. Cakra seks ini berkaitan dari kemauan. Ya, apakah kamu sudah memiliki kemauan untuk bangkit dari sini atau enggak? Kalau misalkan kamu belum memiliki sisi kemauan untuk bangkit di sini, masih mau menikmati sedih-sedihnya aja, ya monggo, nikmatin aja di situ. Tapi perlu diingat jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama di situ. Kalau misalkan terlalu lama sedih di situ, ini justru akan meruntuhkan cakra root kamu atau cakra dasar kamu. Kalau misalkan orang nih sudah cakra dasarnya ini sudah runtuh atau cakra muladharanya sudah runtuh, maka dia tidak ada lagi sisi untuk berjuang. Ya hanya pasrah saja. Bukan lagi pasrah yang harus kamu butuhkan di sini, tapi benar-benar sadar. Kalau pasrah sama orang, pasrah terus sama orang, ujung-ujungnya kamu yang terluka terus, kamu yang tertindas terus. Lebih baik serahkan pasrah ini sama Tuhan. Ya Tuhan, aku pasrahkan hidup aku sama Engkau. Ketika sahabat kebahagiaan memberikan kepasrahan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu, yaitu tentang sebuah perjuangan kamu, bahwa kamu bisa sembuh. Dan energi semesta di sini menghadirkan kartu The Lover, simbol dari penyembuhan diri.
Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, ada pasangannya The Lover yaitu The Devil ya sahabat kebahagiaan. Kita bertemu di kartu Five of Wands, harus bisa melawan arus sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan terjebak dalam kondisi seperti ini, lebih baik melawan arus. Kalau misalnya kamu nggak melawan arus di sini, ini sama aja sahabat kebahagiaan itu nggak bisa bangkit. Kamu selalu berada di zona nyaman kamu, terus-terusan menikmati hubungan sama dia. Lebih baik keluar dari zona nyaman untuk sahabat kebahagiaan ini, untuk lebih bisa sembuh, untuk lebih tahu bahwa sembuh dari luka batin seperti ini butuh perjuangan loh, gak gampang, susah banget. Ketika sahabat kebahagiaan sudah menyadari itu, maka sahabat kebahagiaan akan lebih menghargai diri sendiri, bahwa yang namanya sembuh dari luka batin itu sembuhnya susah. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah sadar dari proses ini, maka kalian akan lebih menghargai diri sendiri dan gak mau terhubung ke dalam sebuah jeratan cinta yang sifatnya adalah the devil, yang sifatnya adalah menggoda. Ya kenapa kamu terus-terusan kekeh sama dia? Karena kamu kegoda sama dia, kamu kejerat sama dia, yang membuat kamu tuh lepas. Yang membuat kamu tuh susah lepas sama dia. Yang membuat sahabat kebahagiaan bisa lepas di sini adalah tentang kesadaran. Apakah ada ranah black magic? Ini sudah masuk ke ranah black magic, ada, karena kartunya the devil. The devil itu simbol dari the black magic ya, black magic. Kenapa sih sahabat kebahagiaan terus-terusan kekeh sama dia terus padahal kenyataannya pahit? Mau sembuh dari dia ada aja godaannya. Ya karena black magicnya itu belum dinetralisir. Lalu bagaimana untuk menetralisirkan ini semua? Fokus kepada ranah spiritual kamu, fokus pada diri kamu, dan tanamkan pada diri sendiri bahwa ini yang terakhir kali, aku pasti bisa, aku pasti bangkit. Hukum law of attraction di dalam diri sahabat kebahagiaan itu penting. Ketika kamu pengen sembuh, tarik energi kesembuhan itu di dalam diri kamu dan rasakan bahwa kamu udah sembuh, kamu udah ngerasa bahwa kamu itu bebas dari dirinya dia. Tarik energi law of attraction itu dengan positive vibe. Ketika sahabat kebahagiaan ngerasa terpuruk, Kevin aku dilukai terus, aku nggak bisa lepas dari dia, aku nangis terus gini-gini. Lebih baik ini buang semua. Tangkap energi law of attraction, rasakan tentang sebuah kebahagiaan, visualisasikan tentang kebahagiaan, visualisasikan tentang hal-hal yang sifatnya adalah penyembuh. Visualisasikan itu semua, maka semesta itu akan menghadirkan kenyataan, yaitu tentang kesembuhan untuk sahabat kebahagiaan. Terkadang kita lupa, kita hanya terjebak di dalam dimensi pikiran negatif diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mau bangkit dari luka itu susah. Karena apa? Kita masih terjebak di dalam energi negatif yang kita pikirkan. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan, mungkin kalian sebagian yang mau berkomentar, aku nggak bisa lepasin dia tuh udah buat aku luka, dia tuh udah ngecewain aku, tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Sahabat kebahagiaan sudah berkata, aku tidak bisa lepas dari dia. Ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, sudah masuk ke dalam sugesti kamu bahwa sahabat kebahagiaan ini tidak bisa lepas dari dia. Makanya kalimatnya itu harus dirubah. Aku lepas dari dia bisa banget, dan ini yang terakhir kalinya, dan aku bahagia ketika gak ada dia di sampingku. Dia di sampingku membuat aku susah untuk fokus pada diri sendiri. Maka ubah persepsinya bahwa sahabat kebahagiaan itu bisa sembuh dari dia. Tarik energi positif itu, tarik energi law of attraction di situ bahwa aku bisa sembuh. Karena ini sudah masuk ke energi jeratan ya, jeratan yang membelenggu. The devil itu simbol jeratan loh sahabat kebahagiaan. Tidak semua dah itu. Mungkin sebagian bilang, gitu doang kok nggak bisa. Dia kan udah nyakitin kamu, dia tuh udah inginin kamu. Kenapa sih kamu nggak sadar-sadar? Hai, setiap orang itu prosesnya beda-beda guys. Jadi tidak bisa disamaratakan. Maka lebih baik kita samaratakannya dengan cara berpikir positif vibe di dalam otak kita, positif vibe di dalam jiwa kita. Jika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ini adalah momen titik terendahku ketika ngejalin hubungan sama dia, maka tarik energi positifnya bahwa ini yang terakhir dan gak ada lagi hal yang berulang lagi seperti ini. Untuk selanjutnya, dan aku bangkit menjadi orang yang baru. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi yang muncul? Ada kartu Six of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Six of Pentacle kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya di sini adalah sukses. Bisa kalian lihat ya. Kalimatnya di sini adalah sukses. Artinya apa? Kamu bisa sembuh lewati ini semua.
Oke, jadi yang mungkin saat ini lagi sedih, lebih baik nikmatin dulu sedihnya, jangan terlalu lama. Mungkin butuh waktu 5 minggu ya. Kalau misalkan kalian itu setiap orang beda-beda, atau mungkin juga 5 hari udah cukup. 5 hari itu udah bagus banget ya. Udah 5 hari proses untuk nikmatin dulu rasa sakitnya. Setelah itu kalian sadar, kalian bangkit, maka kalian akan sukses di sini. Sukses ini berada di kartu Six of Pentacle, tentang bagaimana sahabat kebahagiaan itu lebih bijaksana ketika menghadapi situasi seperti ini. Jangan mudah menyerah, percaya dan yakin bahwa aku sembuh dari lukanya, aku sembuh dari hal ini justru akan lebih menyelamatkanku. Dan ketika sahabat kebahagiaan lepas dari ini, maka kalian akan menemukan orang baru dan kamu akan menjadi jiwa baru kembali dan jiwa yang lebih kuat. Tetap strong ya sahabat kebahagiaan. Ternyata untuk pembacaan kita menggunakan kartu Azathoth Tarot di tema Risalah Suara Hati. Ini masuk ya. Mungkin nanti next pembacaan Kevin membacakan Risalah Suara Hati menggunakan kartu ini saja ya. Bervariasi. Walaupun kartunya gambarnya serem ya. Tapi yang Kevin sampaikan ini berkenaan dari tarot psikologi. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini ini bisa memberikan motivasi untuk kalian ya. Tidak usah terpicu pada zodiaknya apa, nggak usah. Yang penting ketika sahabat kebahagiaan udah bisa menerapkan di dalam diri pikiran positif vibe dalam otak kalian, maka itu akan menjadi hal positif untuk kamu. Kuncinya ada di situ. Dan untuk energi zodiaknya, ada zodiak apa saja di sini? Yang pertama di sini ada kartu Six of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius hadir di sini. Lalu ada kartu Five of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Lalu kartu Two of Pentacle ada energinya Capricorn juga di sini. Emperor masuk ke energinya Aries. Lalu The Moon ini masuk ke energinya Pisces hadir di sini. Ada kartu Prince of Cup. Untuk energi kartu Prince of Cup di sini adalah elemen air ya sahabat kebahagiaan. Terkuatnya untuk Prince of Cup di sini ini masuk ke energinya Scorpio. Scorpio dekan 1 dekan 2 paling kuat. Transisinya ini ada energinya Libra sebagai elemen udara ya. Libra dekan ketiga. The Sun energinya Leo hadir di sini. Meskipun secara simbol The Sun di kartu Azathoth Tarot ini masuk ke 12 rasi zodiak. Ke-12 rasi zodiak ini sebenarnya masuk semua ya. Kalian bisa lihat nih simbolnya di sini ya. Ada ke-12 rasi zodiak yang menaungi energi Sun di sini. Ya, yang bisa bangkit lebih cepat itu Leo. Leo lebih bisa cepat untuk bangkit dan untuk sembuh dari luka dari seseorang. The Lover mewakili energi Gemini, ada kartu Five of Wands masuk ke energinya Leo, ada kartu The Devil masuk ke energinya Capricorn, dan Six of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Ini beberapa energi zodiak yang hadir, temanya paling kuat ya. Dan kita cek ada inisial nama apa untuk tema kita hari ini, sembuh dari lukanya. Yang pertama di sini ada huruf X untuk Christmas, ada huruf J untuk Jamaika. Lalu selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oreo. Lalu selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya di sini ada huruf F untuk Fanta. Lalu di sini ada huruf S untuk Sera. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk woman. Ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf U untuk ultra, dan yang terakhir di sini ada huruf C untuk Charlie. Ini bisa berarti inisial nama sahabat kebahagiaan atau inisial namanya dia atau siapapun saja yang terhubung dari tema kita hari ini ya, sembuh dari lukanya. Kita ambil nilai positifnya, kita ambil nilai dari motivasinya dari energi kartu tarot ini. Karena yang Kevin sampaikan itu menggunakan terapan tarot psikologi ya sahabat kebahagiaan. Yang namanya ilmu tarot itu banyak, ada tarot psikologi, ada tarot eksoterik, ada astrologi, ada numerologi, ada kabalah dan lain sebagainya. Karena yang namanya kartu tarot itu bisa dipelajari selagi sahabat kebahagiaan mempunyai intuisi dan juga bakat ya. Jadi siapapun bisa belajar kartu tarot. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.